Halo, selamat siang. Nama saya Anggi Fitra. Kembali lagi di video kami yang di sini kami akan membahas tentang tempat-tempat pariwisata yang ada di Kalimantan Barat. Tapi sebelum itu, ini saya lagi di perjalanan melalui air menuju ke Museum Kalimantan Barat. Check this out. Jadi hari ini kita lagi ada di Museum Kalimantan Barat dan hari ini aku ingin menelusuri museum ini dan melihat berbagai kebudayaan yang ada di museum ini. Ya, mari kita. Eh, jadi di sini ada salah satu miniatur rumah ya yang biasanya juga disebut rumah betang, dan rumah betang ini merupakan bangunan dengan garis-garis geometris yang sederhana, lugas dengan irama bangunan. Jadi rumah betang ini punya sisi yang menarik ya, kayak kakinya yang tinggi itu, kayak, dan di bawahnya itu ada kayak tempat-tempat kayak untuk penyimpanan, mungkin bisa jadikan contohnya kayak gudang mungkin. Dan biasanya rumah betang ini adalah rumah adat dari suku Dayak. Nah, yuk balik lanjut lagi guys. Nah, di sini ada juga disebut keraton Ismahayana Landak. Jadi keraton ini salah satu keraton yang ada di Kabupaten Landak. Ya. Jadi keraton Ismahayana terletak di Jalan Pangeran Sancanata, Kota Ngabang, Kabupaten Landak, di sebelah barat Sungai Pinyu. Jadi bangunan ini sudah cukup lama ya guys ya. Jadi dibangun sekitar abad 18 sampai 19 Masehi pada masa pemerintahan Pangeran Sancanata Kusuma. Mungkin lumayan sih, lumayan bagus sih tempatnya kan. Ya, mari. Oke. Jadi di sini juga ada keraton Al-Mukarramah Sintang. Jadi isinya semua ini kebanyakan kayak tempat-tempat adat ya guys ya. Jadi keraton Al-Mukarramah Sintang ini terletak di Kabupaten Sintang, dan keraton Al-Mukarramah ini terletak di Jalan Daerah Juwanti, tepatnya di daerah pertemuan Sungai Melawi dan Sungai Kapuas. Didirikan sekitar abad ke-13, jadi lebih lama dibanding keraton yang tadi ya guys. Dan ini kalau lihat-lihat kayaknya agak cukup besar tempatnya, kalau mungkin bangunan aslinya. Jadi balik lagi dia ini apa ya? Jadi di sini ada yang namanya rumah limas. Rumah limas itu berbentuk empat segi panjang. Konstruksi bangunannya menggunakan struktur rangka kayu, dan bidang atap pada induknya berupa dua bidang segitiga sama kaki, dan dua bidang berbentuk trapesium bersambung dengan serambi pada dua sisinya yang berbentuk bidang segi empat. Dindingnya dan susunan papan vertikal, dan kalau kita lihat ya memang persegi ya guys ya, kayak petak gitu semuanya. Unik sih. Yuk kita lanjut lagi. Nah, itu ada jangkar kapal yang besar, mungkin diawetkan ya gitu. Soalnya kurang tahu juga. Jadi urusannya itu kayaknya banjir, jadi cuma bisa ngeliat aja dari jauh. Oh, jadi jangkar ini itu berasal dari kapal asing. Kapal asing, dan bahannya itu terbuat dari besi.
full metal ya. Eh, ya mungkin gitu. Yuk kita lanjut lagi guys. Di sini ada yang namanya pancar. Jadi pancar itu adalah suatu gerbang untuk memasuki yang biasanya ada di suatu kampung dan simbol penjagaan kampung yang terdapat di daerah dari Kabupaten Landak. Ya, jadi kalau dia lihat ini cukup keren sih. Jadi dua buah tiang atau tiang pancar diukir dengan motif manusia, binatang, dan tumbuhan yang melambangkan penghuni alam semesta. Yuk, mari lanjut lagi. Gelap. Nah, di sini ada yang disebut juga perahu tambe. Jadi, perahu tambe terdiri dari dua buah sampan yang dirangkai atau digandeng menjadi satu. Dan perahu tambe ini merupakan alat transportasi masyarakat suku Dayak, Dayak Taman, Kapuas Hulu. Dan alat ini digunakan pada upacara adat seperti penjemputan tamu, penggantian pengantin, mengantar pengantin, gitu. Mengantar pengantin maupun gawai lainnya. Oh, kita boleh ikut dulu. Juga ada yang namanya rumah lanting, tapi lebih tepatnya ini miniatur sih. Dan tempat tinggal jadi rumah lanting ini adalah tempat tinggal suku bangsa Melayu yang bermata pencarian pokok sebagai nelayan. Dan ini dibangun di atas sungai. Jadi pada bagian bawah rumah diberi kayu bulat dan di salah satu sisi rumah diikatkan tali untuk menahan rumah agar tidak terbawa arus atau hanyut lah gitu. Dan jenis rumah ini umumnya terdapat di Kabupaten Sambas,
namanya rumah lumun, guys. Jadi bentuk dasarnya menyerupai rumah panggung menghadap sungai, digunakan untuk menyimpan peti mati yang disebut lumun. Lumun atau peti mati terdiri dari dua bagian. Jadi yang pertama, wadah menyerupai perahu dengan motif burung enggang atau kenyalang, dan pinggir awan yang merupakan sarana atau kendaraan arwah yang meninggal menuju alam baka. Jadi unik sih. Oh. Nah, lalu yang kedua, tutup menyerupai atap rumah bermotif naga dan biawak yang menunjukkan status sosial atau derajat seorang di masyarakat, sehingga status sosial di dunia sama kedudukannya di alam baka. Wah, unik juga ya agama kebudayaan kita. Ya. Ini ada juga ini namanya sandung. Tempat ini menyimpan tulang belulang atau abu jenazah manusia. Pengangkatan dan penyimpanan tulang belulang dilakukan setelah dikuburkan selama 1000 hari atau lebih, tergantung kemampuan keluarga yang ditinggalkan. Upacara gawai sandung atau nyandung dilaksanakan selama 7 hari. Sandungada yang berkiang 1-2 atau 4, hal tersebut melambangkan kemampuan dan status sosial. Jadi tradisi gawai sandung umumnya dilakukan oleh suku Dayak, Kayen, Ketungau, dan Taman di Kalimantan Barat. Unik juga ya, sebagai kebudayaan dari suku Dayak. Mungkin sampai di sini aja dulu vlog di museumnya. Soalnya kami udah agak dikit lapar ya, jadi mau coba-coba cari makanan yang legend lah di Pontianak. Yuk, sekian dulu guys.